Ternyata masa pandemi ini menimbulkan masalah yang berurusan dengan kepedean. Misalnya contoh, saya beberapa waktu ini dapat curhatan, dia bilang, Pak, saya kehilangan pekerjaan di awal bulan April gara-gara pandemi ini. Lalu saya mulai mencari pekerjaan lagi, dan saya beberapa kali dipanggil dengan interview online. Tapi entah kenapa, PHK dan kehilangan pekerjaan membuat saya merasa tidak berguna, tidak berharga, dan itu mempengaruhi ketika aku harus bicara di interview. Bisa jadi sebenarnya otak kita mengatakan bahwa aku harusnya seperti ini dong. Kan latar belakangku sudah bagus, aku sudah punya posisi tertentu. Tapi pada kenyataannya adalah seringkali yang terjadi otak kita masih tetap membatasi kita. Kasus kita yang kedua, kita melakukan tindakan yang membuat kita justru semakin minder dan semakin menjauh dari situasi itu. Ada cewek ditaksir sama satu cowok. Cowoknya itu lebih berpendidikan dan punya latar belakang kaya. Pernah beberapa kali si cowok itu membawa si cewek itu ke keluarganya. Makan malam lah, acara keluarga gitu. Tapi si cewek itu karena merasa minder, cenderung jadi diem. Dan lama-lama si cewek itu bahkan berusaha untuk menghindari. Atau kasus menciptakan bayangan atau fantasi. Bisa jadi Anda mengalami inferiority complex. Ya, saya merasa minder setiap kali ketemu sama kelompok komunitas baru. Karena saya merasa bahwa orang lain akan tahu bahwa saya itu bodoh. Dan saya nggak punya apa-apanya. Jadi saya selalu menghindari pertemuan, reuni, bahkan acara kumpul-kumpul. Jadi akibatnya yang terjadi adalah justru saya malah dicap sombong. Padahal takut banget orang tuh mencap saya buruk, tidak menyenangkan, nggak punya kemampuan apapun. Memang ya Pak, ini ada dibilang orang yang minder karena dia tidak percaya diri, tapi ada juga orang yang terlalu pede. Iya, betul. Yang sering kali terjadi, awal kita merasa nggak pede itu adalah ketika kita mulai membanding-bandingkan. Nah, lebih parahnya lagi kemudian ini berkelanjutan, terus-menerus, dan dia ibaratnya mengentertain perasaan-perasaan seperti itu. Dalam kondisi psikologis ini, istilah yang muncul adalah inferiority complex. Jadi kompleks sesuatu simptom, sesuatu gejala di mana orang merasa minder. Tapi bedanya antara orang yang mengalami minder dengan orang yang tidak menjadi sampai itu mengganggu adalah gini. Ibaratnya kalau bola, itu bisa membal dengan cepat. Jadi orang-orang normal, meskipun awalnya mungkin dia merasa nggak pede, tapi dia bisa recover dengan cepat. Dengan mengatakan, oke deh, mungkin dalam hal ini aku kurang. Tapi kan dalam hal sisi yang lain, aku jauh lebih bagus daripada dia. Dan dia juga membutuhkan aku kok. Jadinya dia bisa dengan cepat mengatasi pikiran-pikiran yang menimbulkan rasa tidak pede itu. Ada 5 hal yang membuat kita merasa minder. 1, ada yang minder karena penampilan. Dia kok lebih cantik, dia kok lebih cakep, kok dia lebih langsing, gue langsung misalnya. Kemudian dari sisi kemampuan, kok orang ini pinter banget, pinter ngomong, pinter di skillnya. Perbandingan yang ketiga adalah keuangan. Kenapa dia lebih kaya? Aku lebih kere, aku merasa lebih miskin. Keempat adalah pendidikan. Ada juga namanya minder kolektif. Saya nggak tahu apakah Melissa, sahabat Sonora, udah nonton film Bumi Manusia. Diangkat dari novelnya Pramudia Anantatur. Dan itu berbicara mengenai bagaimana pribumi zaman-zaman pada waktu ketika kolonial, kita menjadi second class. Setiap kali ketemu sama orang Belanda, yang terjadi adalah rasa minder yang luar biasa. Kita nggak merasa seperti itu, tapi karena semua teman-teman bersikap seperti itu, akhirnya kemudian kita jadi ikut-ikutan merasa minder. Mari kita bahas dari sisi pola asuh. Cara kita membesarkan anak kita, cara kita mendidik mereka, ternyata punya pengaruh besar terhadap bagaimana anak kita bertumbuh. Very important buat teman-teman, terutama Anda yang sudah jadi orang tua, please tanpa sadar Anda bisa membesarkan anak yang kemudian kelak jadi nggak pede, jadi minder. 1, kalau pola asuh Anda penuh dengan larangan, ya jangan, nggak boleh. Akhirnya apa? Anak sudah lepas dari Anda, akhirnya nggak yakin untuk melakukan sesuatu. Itu yang pertama. 2, orang tua yang penuh dengan kritik dan cemooh. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, udah langsung dikritik habis-habisan. Itu kemudian membuat anak nggak pede untuk melakukan apapun. Yang ketiga, orang tua yang tidak pernah memberikan kasih sayang secara tulus, tapi secara berkondisi. Misalnya contoh, kamu baru akan hebat di mata ayah, di mata bunda, kalau kamu bisa titik-titik.
Maksudnya mungkin baik, supaya dia berkompetisi, supaya dia punya semangat untuk menjadi lebih baik. Tapi tanpa sadar kita menanamkan ke dalam pikiran anak kita untuk merasa bahwa kamu tidak akan berharga kalau kamu tidak memiliki itu. Dan itu bahaya. Atau orang tua yang negatif ke lingkungan sekitar, terutama juga orang tua yang minder. Jadi tanpa sadar rasa minder itu kemudian ditanamkan. Yang terakhir adalah orang tua yang selalu membanding-bandingkan. Kamu lihat si ini, kenapa dia lebih pintar? Kamu lihat si ini, kenapa dia lebih kaya? Kamu lihat si ini dan sebagainya. So, itu juga akhirnya membuat anak jadi belajar untuk membanding-bandingkan. Oke, let's go for the tips. Aku memulai tips ini dengan sebuah cerita. Ada seorang yang meneliti soal rasa minder, yaitu namanya Maxwell Maltz, seorang dokter ahli bedah kosmetik yang ganti profesi menjadi seorang motivator. Dan dia menemukan banyak pasien beliau yang mukanya diubah, operasi dilakukan, tapi tetap merasa minder. Karena dia menemukan yang namanya minder itu bukan penampilan fisik, itu sesuatu yang ada di dalam kita. Dia cerita juga pengalaman dia meyakinkan seorang putra mahkota untuk mengambil alih usaha yang sudah dijalankan oleh bapaknya. Jadi bapaknya datang kepada si Maxwell bilang, "Dok, tolong bantu anak saya, itu putra mahkota satu-satunya, anak satu-satunya, disuruh untuk melanjutkan bisnis. Saya kok nggak mau, saya bangun ini dengan susah payah, Dok." Ternyata si anak itu cerita bahwa dulu waktu ketika masih kecil, bapaknya itu punya satu permainan yang aneh. Permainan melempar 10 kali bola dengan anaknya itu. Lemparan pertama dilakukan dengan mudah, sehingga si anak bisa nangkap. Yang kedua, mudah. 3, mudah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, mudah. Tetapi yang terjadi adalah di lemparan yang ke-10, si bapaknya itu akan melakukan segala cara, sehingga bola yang ke-10 tidak pernah akan bisa ditangkap. Tahu apa yang dibilang sama bapaknya? Makanya kamu jangan sombong dulu. Ingat, masih banyak hal yang bisa dipelajari, masih banyak hal yang harus kamu pelajari di dalam kehidupan kamu. Ketika anak besar, anak itu merasa begini, saya tidak pernah akan sempurna di mata ayah saya. Buat apa saya melanjutkan usaha bapak saya kalau terus-menerus saya akan menjadi bayang-bayangnya ayah saya? Mendingan saya melakukan sesuatu, tapi saya merasa puas. So, what we have to do? Pertama-tama adalah, ingat, rasa minder itu muncul dari diri kita. Yang harus kita latih adalah stop pikiran-pikiran negatif yang ada di kepala kita itu. Terutama pada saat ketika kita membuat kesalahan. Kita seringkali mengatakan, ih gila bego banget ya saya ya. Gitu aja kok nggak bisa. Stop yang seperti itu teman-teman. Setiap orang bisa membuat kesalahan. Ya udah senyum aja, go on. Yang kedua adalah stop mendiskon kemampuan kita. Atau terlalu melebihkan orang lain. Jadi pikirkan secara realistis. Jadi MINDAR itu apa sih? Dimulai dengan huruf M. Miliki keyakinan bahwa tidak ada yang bisa membuat kamu lebih rendah tanpa persetujuan dari kamu. Itu kata Eleanor Roosevelt. Yang kedua, ingat untuk melihat sisi-sisi positifmu. Makanya buat teman-teman yang merasa minder, bikin 2 kolom. Kolom pertama adalah kekuatanmu apa, kolom yang kedua adalah apa pencapaian bukti-bukti kelebihan yang pernah kamu tampilkan. Jadi fokus pada kelebihan. Satu hal yang bagus yang kamu merasa, yang dua adalah bukti-bukti bagus. And nyaman untuk melihat dan percaya tentang sisi baik ketika orang lain memuji kamu. Tapi jangan jawabnya, ya kok gue emang tahu juga kok seperti itu. Orang lama-lama sebel juga memuji gitu. Habis itu D, didik dirimu dengan yang namanya self-compassion. Tidak menghakimi diri terlalu keras waktu ketika lu bikin salah. Kemudian E, eksperimen dengan mencoba mengatasi apa yang kamu ragukan. Dan terakhir adalah R, rasakan kenikmatan ketika kamu bisa membuktikan yang merendahkan kamu itu, mereka itu salah, mereka itu keliru, bahwa ternyata kamu punya kemampuan yang tidak perlu kamu minderkan. Membuktikan kepada orang yang mencela kita bahwa kita bisa jauh lebih baik dari apa yang mereka katakan. That is the best revenge. Yang saya mau cerita kepada teman-teman adalah justru buat orang yang normal melihat bahwa ini kesempatan buat kita untuk improve, untuk belajar, untuk dapatkan sesuatu, paling nggak koneksi dan sebagainya. Tapi orang-orang minder nggak berpikir seperti itu. Dia melihat dari sisi yang lain.